Tapi setelah aku dewasa, baru aku tahu ternyata menjadi seorang ibu itu memang tidak boleh sakit. Bayangkan. Itu kalimat kalau tidak dengan sayang nggak akan muncul. Betul? Iya. Kalau bapak sakit masih beres pak, itu terang aja. Tapi kalau ibu sakit, itu lumpuh rumah itu. Orang yang nyapu, orang yang masak, orang yang bapaknya juga akhirnya ngerapopen, dan makannya kantor dino, iya. Anak-anak apalagi. Maka sekali lagi, kuncinya ada pada ibu. Ya. Kesolehan anak itu pada ibu. Ibunya baik, bapaknya tidak baik, anaknya tetap baik. Bapaknya tidak baik, ibunya baik, anaknya tetap baik. Sebaliknya, bapaknya baik, ibunya tidak baik, anaknya tidak baik. Perlu contoh, Azhar, pembuat berhala, punya suami, punya istri namanya Fatimah. Beliau punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Istrinya baik, ibunya baik, anaknya baik tidak? Atau yang terkenal saja lah, Fir'aun, terkenal nggak itu? Punya istri namanya Siti Asya, baik, sangat baik, bahkan diberi gelar perawan abadi. Karena selama menjadi istrinya Fir'aun tidak pernah digauli, tidak pernah. Sholat juga. Dia punya anak namanya Musa, anak angkat, baik nggak? Baik. Saya balik sekarang, bapaknya baik, ibunya tidak baik. Nuh alaihissalam, baik nggak? Baik. Nabi Nuh itu tidak cuma baik, sabar. Bayangkan 1000 tahun lebih berdakwah, tidak ada umat yang ikut. 1000 tahun. Saiki Ustaz saiki pengajian di rumah Kemenesu. Kalau saya pengajian di rumah silakan saja. Tenang, yang penting wajibannya selesai. Gitu ya. Terus akhirnya berdoa sama Allah, ya Allah saya serahkan umatku pada panjenengan. Selesai? Enggak, malah dikasih tugas gitu. Gawe kapal. Tambah mumet itu Nabi Nuh. Ning arep kok gawe kapal, ora tahu udan dari laut. Enggak tahu dia yang namanya kapal itu kayak apa. Akhirnya dikasih tahu oleh malaikat Jibril yang bikin kapal. Bikin kapal. Selama bikin kapal dibantu enggak? Enggak ada yang bantu. Sudah susah payah bangun kapal, setelah selesai kapalnya langsung banjir. Enggak langsung banjir, tunggu lama sekali itu. Sampai akhirnya sama orang-orang kafir itu kapalnya Nabi Nuh itu dipakai WC umum. Serius itu orang mendok di sana semua. Sabun mengorong, mendok, susu kebak mencep gitu. Lalu tiba-tiba ada orang kakek-kakek Yahudi tua yang ikut buang hajat ke sana. Tiba-tiba yang gue kapal itu, apa? Biasa, mulas aku. Yang mbak ini buta dan sudah tua. Yang karena sudah tua dan buta, munggah itu kepleset. Kecemplung. Dan yang kecemplung kan gelapan ya. Nah, hebatnya orang tua ini justru akhirnya bisa melihat dan sehat. Berita ini viral kemana-mana. Akhirnya kebalikan sekarang, dulu orang di situ ngendok, sekarang orang-orang sampai itu bawa ember. Boleh, kita anu kira kebo itu tiba kali. Ini sekarang ini dalilnya benar ini. Wah, akhirnya sampai habis, sampai orang datang ke sana itu dikerok-kerok. Sampai akhirnya kapalnya itu mengkilat diri ke kali, lalu mulai cacat. Baru datang. Itu pun istrinya taat tidak? Tidak. Anaknya tak ada? Tidak. Ya emang gitu. Siapa nanya? Lut, keponakan yang Ibrahim, soleh itu, ganteng malah. Tapi istrinya lesbian. Anaknya itu ikutan homoseksual. Malah malaikat yang datang diperkosa. Tapi malaikat tak diperkosa itu jadi sambil berdek. Nah, maksud saya begini. Jadi kalau terjadi satu pembicaraan antara papa dan mama, itu jangan sampai mama merasa keberatan bahwa memang penjenengan yang paling tahu tentang anak-anak. Apalagi kalau selama ini papanya di rumah membawa sambat
duit terus. Maksudnya apa? Akhirnya si ayah ini kan nggak tahu perkembangan ini, nggak tahu sama sekali. Makanya informasikan dengan jelas ya perkembangan, dibicarakan. Ya, ini tadi dalam kasus tulis TK seperti nanti ya. Malah biasanya lah alat semua. Kalau begitu, ojo mutung, yang bilang aja, nek pengenku ya di sekolahnya nggak insan. Tapi itu konsekuensinya ya bayarannya oke. Loh, ini dia kalau kandani walaupun larang, jadi dia mau uang. Ya tak Bu, jangan ditutup. Gaji dulu yang mewah itu ya orang. Itu yang harus diperhatikan. Nah, yang kayak gini nih, lead and learn. Maka jenengan harus tahu ada kompetensi yang harus Anda siapkan ke sana. Pendidikan yang harus disiapkan ke sana. Apa itu? Yang pertama adalah hard skill. Suka tidak suka, mau tidak mau, anak zaman sekarang harus pintar. Kenapa? Ya karena bahannya beda Bu, Mas, beda. Anak-anak sekarang itu ibarat komputer, prosesornya sudah Core i11 atau Core i7. Sementara saya ini Ryzen 234, Pentium 234. Di Entron itu mulutnya 15. Nah, itu kan sebenarnya gitu, butik itu sudah itu beda. Makanya jenengan itu jangan suka maksa anak-anak makan makanan jadul. Tadi ini lagi bapak sokan makan tiwul. Ini enak, yolah enak. Mau dulu yang makan tiwul aja orang susah kok. Kalau nggak susah nggak makan tiwul loh, karena nggak enak, betul nggak? Mau bapak sok. Saya mau nanya, jenengan kalau suka tiwul itu apa yang dibeli? Apa yang dinikmati? Rasanya? Enggak lah. Nostalgianya betul. Karena apa? Jenengan begitu makan tiwul akan teringat. Dulu makan tiwul ini dioleh-oleh ibu atau apa. Ingat, jenengan punya cerita soal itu. Lah anak-anak ini apa nostalgia? Trauma malah iya. Wah, ibu kok pasar gitu. Tapisan mules kayak gitu lah sekarang. Lah anak-anak sekarang jangan suruh pilih tiwul kalau burger yo jelas pilih burger. Beda no, enak kok burger itu ya toh. Wah, 3 juta gitu sama pecel. Inovasi. Artinya apa? Secara gizi mereka jauh lebih dari kita. Berarti otaknya lebih fresh dari kita. Artinya anak-anak sekarang pasti pintar, tergantung interestnya kemana. Yang kedua harus dibukakan apa itu? Soft skill. Apa itu? Kreativitas. Orang pintar banyak nanti Mbak, sangat banyak. Tetapi yang membedakan orang pintar satu dengan yang itu apa? Kreativitas. Maka sibukkan anak-anak itu dengan kreativitas. Mulanya ketika dengan anak-anak itu bersibuklah memastikan anak-anak ini sibuk. Kalau enggak ya gitu tadi, dia akan WhatsAppan karo koncone, yang di-share dan juga yang aneh-aneh. Bahkan saya pernah survei di sekolah yang terpandang di Solo ini, di grupnya anak-anak itu yang di-upload itu film-film Astagfirullah. khusus grupnya anak. Bayangkan itu. Setelah saya pelajari ya itu, karena di rumah dia tidak ada waktu ketemu orang tuanya, tidak ada. Dia selalu punya waktu private untuk sendiri. Begitu masuk ke kamar dari kamar orang tua. Bahkan orang tuanya akan merasa senang ya, anaknya orang rusuh. Tapi yang lebih penting, anak-anak insan ini harus beda. Apa itu? Ya, attitude. Perilaku, akhlak. Supaya nanti pulang penjenengan bisa membawa catatan yang baik. Akhlak ini bisa berakronim. A, K, H, L, A, Q. Apa itu?
Mas, yang paling pertama itu ajarkan anak-anak kita tentang adab. Nomor 1. Karena Bang Naimul bilang adab di atas ilmu. Bahkan Rasulullah bersabda, ajarkan anakmu bi afdolil adab. Jadi ibadah itu ada 4, rukun, wajib, sunnah. Tapi satu lagi, adab. Adab ini termasuk cara mengantisipasi anak-anak supaya sikap anak-anak ini tidak terlalu merdeka, tidak terlalu vulgar. Misalnya gini, karena diajarkan adab, kalau memandang bundanya kan tidak boleh mandang gitu, itu nunduk. Jadi akhirnya dia tidak terbiasa melihat aurat bundanya yang tersingkap, yang tidak sengaja itu. Karena memang dia punya adab. Wah, Pak, diwasakin nak ngomong orang tok. Ini taruh bapak baik. Sama anak dan pakaian yang praktis di rumah. Apa pun gamis atau apa yang sekali belum. Ya, itu. Berikutnya apa? Karomah, kemuliaan. Maksudnya apa? Ajarkan anak-anak kita ini supaya bisa menghargai orang. Dengan menghargai orang, akhirnya dia bisa melindungi privasi orang. Dengan membuat privasi orang dihargai, dia akan tidak sembarangan pengen tahu tentang sesuatu. Kalau dulu biasakan anak-anak tuh nanya ke kita. Kan biasa tuh Mbak, anak-anak dari sekolah mulai-mulai ngerti anak visual, jebeleng itu. Ya jangan marah, karena itu dapatnya dari temennya kok. Tanya saja, wih artinya apa kali? Pak, mau pas main temanku bilang gitu, nah baru kita jelaskan. Itu tidak baik. Kalimat-kalimat seperti itu nanti bikin orang marah, kayak gitu. Kalau anak-anak yang belum sampai pada tataran dosa dan pahala, cukup tidak saya. Sudah jarang saya lihat komandan seperti ini. Banyak orang yang tidak menduga bahwa etika, sopan santun dan mampu menghargai orang itu bisa mengendalikan nafsu seseorang. Karena apa? Kalau orang punya etika itu kan mikir dulu sebelum berbuat. Ini pembiasaan. Karena karakteristik itu pembiasaan. Dan ingat, karakter itu tidak pernah berubah yang baik-baik. Dalam bujumu mas. Dulu kan dia berpikir bukan jadi bujuku dulu kan. Kenyataannya jelas. Karena memang karakter tidak pernah berubah. Makanya banyak sekali, bukan banyak ya, beberapa orang datang ke tempat saya akhirnya mengambil keputusan yang bulat, yaitu pisah. Alasannya cuma 2 kata, tidak cocok. Sekarang sama nanya, ada orang cocok? Tidak ada. Latar belakangnya, pendidikannya beda. Duduk berdua itu Mbak, duduk berdua, makan snack berdua, ngopi berdua, ngalamunnya beda. Ya betul nggak? Oh coba kira lu serasi, berdiri menolak. Ya, nih, yang berikutnya ajarkan anak-anak kita tentang kebaikan-kebaikan, cara-cara yang baik. Karena apa? Cara yang Anda gunakan itu jauh lebih penting dari apa yang Anda berikan. Jauh. Contoh, duit itu baik nggak? Baik, tapi kalau cara memberinya dilempar jadi masalah nggak? Jadi masalah. Tuh, dia baik. Nasihat baik nggak? Baik, tapi kalau caranya memberi nasihat jelek, jadi masalah nggak? Iya. Apa? Jadi cara
Ini paten. Menurut saya di dunia ini tidak ada kritik, tidak ada. Yang ada apa? Iri dengki. Ya, kalau nggak iri dan dengki pasti nggak kritik, betul nggak? Iya. Kritik membangun apa? Saya mau nanya, ada kritik membangun? Jenengan yang dikritik itu sakit hati nggak? Ya berarti kamu membangun ya. Betul nggak? Lalu membawanya pakai apa? Nasihat. Dan nasihat itu konsepnya dua. Apa itu? Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Begitu pun dengan Anda. Ya. Wa tawassaw bil haq, sampaikan kebenaran itu. Kalau salah, dikasih tahu dibenerin. Dan kadang-kadang kita itu latah, nek salah malah disalah-salahke. Wong ini. Dengan bisa ini tidak masuk, ya. Istri juga gitu. Ini rahasia saya ngomong sama perempuan. Jadi kuncinya perempuan itu tidak pernah mau dibilang jelek walaupun benar-benar jelek. Kunci itu karena memang dia pengennya menjadi ratu kita, jadi dewinya kita. Tidak ada yang lebih baik kecuali dia, walaupun ya ngawut. Nih, jadi cara yang benar. Wa tawassaw bis sabr, dan menasihat itu harus dengan sabar. Kalau ada orang menasihati penjenengan di depan banyak orang, bagi orang itu tidak menasihatinya tapi menghina. Begitu juga anak-anak, jangan pernah menegur anak-anak secara frontal di depan orang. Kadang-kadang di depan bapaknya izin, ibunya marah. Anjing terus. Dan kalau ada anak seperti itu berarti dia dihormati sama anak. Pak Andi, jangan terbuka dirasani wong. Lu kok bagus, berarti ngajinya. Lu kok ngajinya dirasani, nyatanya namanya ngarep tuh. Jadi begini, selama orang yang tidak berani bicara di depan penjenengan, berarti penjenengan itu lebih baik dari dia. Selesai. Saya fitnah apa? Fitnah itu menunjukkan bahwa Anda itu diperhitungkan. Kalau tidak diperhitungkan, untuk apa mau fitnah penjenengan? Betul enggak? Mulai jadi orang itu rasa baperan gitu loh. Itu menteri, itu ada baperan. Cara yang baik. Ya. Pak, saya itu ngandani anak uangnya, mau biaya karena niatnya salah. Coba nasihat anak niatnya apa? Karena Allah. Agar nurut. Anda menasihati anak. Ya lebih baik. Oke, jangan Mas. Menasihati anak niatnya apa? Ya lebih benar. Oke. Sekarang saya mau nanya, baik, benar, baik. Penurut itu haknya siapa? Allah. Maka jangan ambil itu haknya. Lalu bagaimana? Sekarang ganti niatnya. Jangankan kita, Nabi saja ditegur sama Al-Qasas yang menggunakan innaka la tahdi man ahbabta. Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan rezeki pada orang yang ahbabta, yang paling kamu cintai sekali. Walakin Allah, tapi yang bisa itu Allah. Maka sekarang niatnya ganti, menasihati anak, memberi pendidikan pada anak, niatnya yang berbuat baik saja. Amal soleh. Selesai. Selebihnya astagfirullah. Selebihnya serahkan sama Allah. Jangan ada beban. Juga jangan berprasangka. Nah ini penyakit ibu-ibu. Kadang-kadang emak-emak itu belum nasihatin bocah ini. Belum ngomong aja sudah dalam hati kan bilang gitu. Hati-hati. Banyak itu ibu muda yang datang ke tempat saya itu kadang-kadang. Nah biasanya begitu Pak Ustaz. Biasanya memang begitu. Belum. Begitu kandangnya ya. Jangan, itu anak kita, punya prasangka yang baik. Kan ada cerita yang populer, ada anak umur 3 tahun mainan pasir di depan rumah. Ya kan? Ibunya, bapaknya sedang bikin makanan karena mau ada tamu agung. Begitu sore, anaknya dimandikan. Setelah dimandikan, pakai baju, ganti baju, lewat dapur. Anak itu lihat kue kecil-kecil jentrek. Lah terus dia keluar rumah ambil pasir.
Dia bilang bagaimana? Kasih gula. Kewabrak. Nah, ibu jenengan ya kira-kira. Ini soal pengelolaan don ya, pengelolaan rasa emosi. Ibunya pun lihat, apa yang bilang? Ya Allah, ya Bani, masih manggil aja masih ya Bani, cah bagus. Coba bayangkan. Ayo ada tuh Imam Haramain, coba bayangkan. Kok pulang uang lagi namanya bagi Imam Haramain, Masjidil Haram. Makanya tapi, Anda tahu enggak setelah besar anak ini bernama siapa? Anak ini sekarang bernama Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram. Maka banyak-banyak istighfar. Ya. Karena istighfar itu punya 3 keuntungan. 1, menghapus dosa. 2, mengangkat derajat kita. 3, mengabulkan hajat kita. Satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal di hari tuanya ingin pindah ke Basrah. Basrah itu Irak. Jauh, Madinah ke Irak itu jauh. Ya. Naik unta, Masya Allah. Begitu sampai di masjid Irak, ngasuh istirahat ketiduran. Langsung dibuka oleh takmir. Ya Syekh, ruh. Keluar, nggak boleh tidur di masjid. Ya Ustaz Ahmad itu nggak ada banyak protes, berdiri keluar. Terus diemper di bawah pohon kurma, diusir meneh. Pokoknya ini bukan masjid tak kena turu. Emper itu, dendeng apa meneh. Nah kejadian itu diamati sama toko roti di sebelah masjid, ada toko roti besar. Akhirnya bosnya toko roti keluar dan mendatangi Syekh Ahmad ini. Bapak pengen istirahat. Istirahat di rumah saya mau dekat masjid sini kok. Oh iya mau. Akhirnya berangkat, berjalan sepanjang perjalanan yang punya roti toko roti ini istighfar terus. Gitu. Sampai akhirnya memancing perhatian Imam Ahmad lalu melirik, jenengan jualan roti itu sudah lama. Oh itu perusahaan turun temurun Pak, dari mbah saya turun ke bapak saya turun ke saya. Cukup buat hidup, oh cukup bahkan lebih. Hidup saya tidak pernah kekurangan. Apapun yang saya inginkan kecapai. Sepertinya wajah dia mengambil sesuatu. Oh iya saya masih punya satu keinginan yang sejak kecil saya doakan belum tercapai. Apa keinginan itu? Saya ingin ketemu dengan Syekh Ahmad bin Hanbal. Coba bayangkan itu. Begitu mendengar jawaban itu, Syekh Ahmad itu menangis. Berhemat, oh ternyata engkau yang memperjalankan aku. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dua orang itu berpelukan, berhemat. Masya Allah. Ini penggambaran dan ibrah bahwa dengan istighfar keinginan kita terkabul. Wah, terkabul apa? Aku pengen langsung. Lah istighfarku mau nek bar mangan bakwan. Astagfirullahaladzim. Enggak usah gitu. Yang berdoa yang mesti masuk akal. Saya pernah ke tanah suci di TV doa ya, misal tak operasi ke Tawocok. Dan doa kemudian ini Mas, ya Allah, aku tahu dia miliknya. Jadikan milikku ya Allah. Kau ini kan doa kayak Ustaz ya dalam di kertas. Ya, akhirnya tak WA, wis takdir semua. Ya, nih cara-cara yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang baik, pastikan itu di kursinya anak kita. Berikutnya adalah lupa bahasa. Kenapa bahasa bisa mengendalikan emosi? Ya, karena kalau bahasa sih nyerempet itu mudah nggak Mas? Iya. Mulanya lah, jadi orang itu. Pertanyaan saya sampai sekarang itu begini, jangan-jangan ibu-ibu ini dandan ini pengen apa? Saya mau nanya, kalau pengen dipuji suaminya mau dandan mulanya anak itu suami. Dan suami yang berdaster. Tapi kalau biar seksi, biar seksi itu tujuannya pengguna nanti terpesan nesu. Betul enggak? Iya. Maksudnya, tapi bukan saya melarang loh Anda berhias itu termasuk sunnah. Boleh. Allah itu indah, bahkan Allah suka indah. Neng gone iki kudu pas. Jangan berlebihan. Terus apa rambut dioperasi digawe nyemor kan ya. Lagi nonton iki pengen lucu wae. Rambutmu berpengen wae.
Termasuk tutur ya. Saya itu sekantor ada ibu-ibu, ya iya ya. Saya tidak bermaksud menggibah pada sebut jenenge. Nek ngomong sabet ngomong itu mesti menjurus rono. Mesti mas, menggerjel. Budek kamu deh. Alah mas. Alah Gusti Allah. Nah, hati-hati bahasa. Bahkan yang namanya perempuan itu suaranya itu pun aurat. Percaya enggak? Tim saya itu laki-laki semua, Mbak. Ya, saya bekerja tuh kebanyakan laki-laki. Itu akhirnya telepon, assalamualaikum. Mudah-mudahan langsung. Padahal suara tak, weh. Gak ngerti wujudnya. Ngerti wujudnya semua aktor. Artinya apa? Ajarkan pada anak-anak kita untuk berbahasa. Caranya bagaimana? Jangan berjumpa dengan anak. Contoh, oke, minum, ma, minum tadi, ma. Kalau sudah begitu jangan diulang, ya, jangan diulang. Artinya apa? Anda membiasakan anak itu mendebat. Lebih baik sekali ngomong dan jawaban ya sudah, doakan. Anak-anak yang pintar, mas, perintahnya, anak-anak yang pintar itu yes sama dengan no. Yes sama dengan contoh. Gua mau nasi balik no. Nah, besok deh Selasa masuk tuh. Udah kosong, karena kuat aku. Ada kaget. Karena biasanya begini. Jadi kuncinya begini. Kenapa anak begitu? Karena anak-anak ini sebetulnya hanya ingin menunjukkan bahwa dia lebih dari itu. Hanya itu yang ingin ditunjukkan. Aku beda sama kamu mah. Itu. Hanya itu sebetulnya konsepnya. Simple. Neng kon prakteknya ini banyak ibu yang gagal. Apa? Dia berarti ini, betul Pak. Belum mas punya mana? Lebih praktek nih. Padahal setiap dibawa ke saya gitu kan tuh mandi. Kemarin tuh baru jaga anak jenderal. Umur petang tahun tak dia mau musik. Ini goreng bersih. Kayak jenderal aja beda. Ustaz, karena saya tidak mau minum susu kacau. Ibunya dek, ini susu ya, nanti biar sehat, bla 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 bla. Mau. Gimana Pak Ustaz? Ingat anak kita itu kuncinya yes sama dengan. Sudah sama Pak Ustaz ya? Ya. Kalau saya bilang tidak usah, ini susunya berdekat saja. Enak, susu marai sehat, marai rasa. Habis ini saya sudah jadi Superman, langsung bisa terus buat aku aja. Jangan diminum dulu. Seperti itu. Kenapa? Dia hanya satu Mbak konsepnya. Dia tidak mau sama dengan kita itu toh. Nah itu jangan manfaatkan kayak gitu. Ya. Sama kalau menurut psikologi, menurut tapi pakailah mirror itu apa? Pada saat jenengan kumpul sama anak tiru kayak anak joget melodi, anak joget. Yes. Nanti sampai pada suatu ketika Anda memperkirakan dan anak sembuhkan. Tiba-tiba Anda berpikir begini, tidak ada sebab sudah terus anak memang ini. Nah itu saat yang tepat menasihati. Karena anak sudah merasa satu frekuensi. Wah itu jelem masuk. Itu mirroring. Itu butuh latihan. Nanti latihan. Mirroring. Kalau saya diundang dan mau pulang. Dia ini undang paksa. Ada yang maksa megah. Yang berikutnya apa? Al-haya. Nah ini juga apa itu? Malu. Malu. Jadi anak-anak kita itu punya malu. Selagi tidak mengganggu, selagi itu tidak apa ya, tidak membuat anak jadi ini. Nek bocah isinan ya jombo koyo ya paling cuma rapanya. Ayo tadi, niki aku anakku ini itu toh. Apalagi di depan orang, tidak perlu anak. Kalau menurut saya itu sendiri. Wong kadang-kadang tentang sesuatu di depan ayahnya saja tidak mau, tadi loh. Ya. Jadilah teman yang baik anak. Jadilah tempat anak itu percaya betul sama Tuhan. Nah, yang paling akhir jelas apa itu? Rasa. Kebun.
Qalbun salim. Biasakan anak-anak punya hati yang bersih. Kuncinya apa? Aja seneng rasan-rasan karo anak. Apa mana sih mbok rasani bapak? Kayaknya itu ngene Mas. Ayammu kira-kira to. Asal nek kayak actionnya ra ngomong apa-apa nih. Ayammu kira. Ada apa toh? Yalah, action sinetron. Itu sebabnya yang nanti akan hidup dengan selamat. Beda dengan anak, hati-hati. Anak nanti kalau sudah dewasa tinggal kita. Itu kan sebenarnya ya bojone kita. Artinya gini loh, apa ya? Kalau ada perbedaan itu jangan benci banget sama pasangan kita, karena itu akan menunggu kita sampai mati. Serius itu. Anak gak sayang kaya apa, coba. Nek wis wayahe ndek bojo, pemen anak perempuan Mas, wis hilang sudah. Anak lanang ya kadang hilang. Kalau dia sudah sibuk ngurusi rumah tangga. Nah, nanti kumpul sapa meneh? Ya karena mau sing bodohin kuwi. Kuncinya apa? Ya, kuncinya yang kedua apa? Organisasi. Terus bicara banyak dengan pasangan kita, ya. Ya nggak usah berat-berat. Kadang-kadang menjadi ya sing diri kok sing bodoh sing sensitif jadi masa bilang gitu sih. Harus. Kan biar kosong. Sudahlah, silakan. Rezeki itu haknya Allah. Kita itu usaha sambil berdoa. Lalu yang paling penting menjadi orang tua adalah punya vision, punya apa ya? Kemana arah ini, anak ini besok mau diapakan, jangan tahu. Sehingga dengan tahu arahnya kemana, Anda pun akan memperhatikan baik-baik pergaulannya anak ini. Wah, itu kok mengata di tentara kok pergaulannya karo tukang gitar. Apa tukang gitar? Ini. Mana jawaban kamu? Enak Pak. Oh ya wes. Kadang-kadang anak-anak ini dengan segala keingintahuannya itu menjawabnya saat sendiri. Dan jangan marah Mas, kadang-kadang dia hanya meniru apa yang dia lihat. Itu kemudian. Tapi dia tidak tahu betul apa yang dia sampaikan. Satu yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapak, apa itu? Empati. Maksudnya apa? Fahami, sadari bahwa anak-anak itu juga sayang mendengar. Aslinya gitu. Kalau sudah tahu anak-anak sayang sama kita, saya tidak ada emosi. Emosi enggak. Kita melihat setiap kelakuan anak itu lucu aja. Itu lebih-lebih kalau dia pernah ngopeni orang tua kita yang sudah hidup. Anda baru bisa tahu. Itu berat Mas. Jadi banyak sekali anak-anak yang marah-marah sama orang tua ibu itu kan apa? Dia terpenjara dengan fisiknya sepuh, tapi kelakuannya itu kadang-kadang kita itu emosi. Itu pun kadang-kadang hal-hal yang sepele Mbak bikin Anda emosi. Misalnya dia masih pegang piring, itu sudah nanya, aku mau semalam belum tahu. Itu kalau anak yang nggak sayang, hati-hati kalau nggak sayang itu marah. Oh, aku udah punya jadi sekolah aja punya mau isen aku dikelola kayak mana? Lanjutnya gagas isen bawang gitu. Karena orang lain pun akan maklum kok Mbak. Oh, orang tua pikun, dia tidak akan mungkin dijelek-jelekkan. Sama, saya itu di orang tua mertua itu pikun. Sama saya kenal jengkel. Biar saya pulang tuh, yang ada sisi kemana? Karena saya tahu saya biasanya ngakak saja. Acing dandani gendeng Mbak. Oh, dia mau lebih dengan jawabannya salah ya rata lebih Mas. Nah itu, tapi kalau kakak ipar saya marah, mumpul sama bawa sepeda Mas kok ngeselin apa? Om ke bawa nasa nono rambut terus. Masih pakai mukena. Terus apa? Aku mau seluruh dulu kali. Lah guru kok jadi kok takkan luhur gitu kan? Kalau kakak saya gitu. Nah, saya tuh bilang gini, bahwa ya wes ben mau berlari sholat wel.
Kejawabannya ngelalin rasanya wong nggak repot. Ini sholat dan ternyata tidak akhirnya sedunia pun pas sholat. Jadi saya percaya dengan hadis Rasulullah, orang itu dicabut nyawanya berdasarkan kebiasaan. Ibu itu masih pakai mukena. Masya Allah. Dan ya pun ya memang kadang-kadang ada kesel yang menjadi bengi-bengi bungu terus bingung. Iki aku ning omahe sapa rek? Jeneng apa dress code wong turu. Saya kan ngeder kakaan bawah ge jebangun kono. Ora langsung buat. Bah listriknya mati lah. Ini keluar dari listrik. Itu aja sudah selesai. Karena dia ada orang asing di rumahnya. Begitu juga anak. Ini yang saya ilustrasikan ini hal yang simpel. Ketika anak sedang apa istilahnya tersesat seperti anak yang tadi, jangan dimarahi, dirangkul, disayang, dikasih tahu. Karena kunci dari segala pertumbuhan yang baik itu adalah kasih sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.